bahasa Indonesia sudah berdiri sendiri menjadi bahasa yang modern gitu ya. Dengan bahasa Melayu yang statusnya juga sudah beda sebagai bahasa daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dimanapun berada, jumpa lagi bersama saya Mbah Dul Channel. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, keadaan baik-baik saja. Semoga dipermudah, diperlancar urusannya, aktivitasnya, dan semoga selalu dalam keadaan bahagia. Oke teman-teman, perjumpaan ini saya mau mengulas sebuah video yang diunggah channel Kata Per Kata teman-teman. Dalam video ini masih membahas tentang bahasa teman-teman ya, yaitu bahasa Indonesia semakin populer dan berkembang, dan bahasa Melayu masih tetap dianggap bahasa daerah atau bahasa kampung kalau di Indonesia teman-teman. Oke teman-teman, untuk mengetahuinya yuk kita sama-sama dengarkan, kita simak ulasannya dalam video ini. Yuk. Keputusan penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi di UNESCO memang dapat dibanggakan, karena bahasa Indonesia yang ternyata diam-diam cukup terkenal di berbagai negara di dunia. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang paling banyak digunakan oleh jutaan orang di Indonesia. Karena bahasa Indonesia adalah bahasa resmi yang digunakan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, mulai dari komunikasi biasa, pendidikan, bisnis, hingga politik. Dan bahasa Indonesia termasuk salah satu bahasa yang sangat mudah untuk dipelajari. Bahkan bahasa Indonesia masuk dalam kategori ketiga, yang hanya membutuhkan sekitar 36 minggu, atau 900 jam untuk dapat menguasainya. Ada banyak alasan mengapa bahasa Indonesia menjadi bahasa yang mudah untuk dipelajari. Salah satunya adalah 1. Huruf Romawi. Bahasa Indonesia menggunakan huruf Romawi yang sangat umum digunakan di sebagian besar negara di dunia. 2. Bukan bahasa tonal. Bahasa Indonesia bukanlah bahasa tonal, di mana satu kata bisa diucapkan dengan nada yang berbeda, dengan arti yang berbeda. 3. Tata bahasa. Tata bahasa Indonesia memiliki tatanan bahasa yang mirip dengan gramar bahasa Inggris, dengan susunan SPO, subjek, predikat, objek, yang sangat umum digunakan di negara Eropa dan Amerika. 4. Tidak ada perubahan bentuk bahasa. Semua orang bisa mempelajari bahasa Indonesia, tanpa perlu memikirkan perubahan kata kerja menurut waktu terjadinya aktivitas. 5. Tidak ada gender. Bahasa Indonesia tidak memiliki gender untuk kata benda, dan membuat bahasa ini menjadi sangat mudah untuk dikuasai. Fakta unik selanjutnya adalah, bahasa Indonesia adalah bahasa yang cukup populer di berbagai negara, seperti Australia, Amerika, dan lebih dari 55 negara mempelajari bahasa Indonesia. Bahkan di negara Korea, para pelajar di Korea, mereka amat sangat ingin mempelajari bahasa Indonesia. Apalagi ketika diketahui bahwa bahasa Indonesia telah ditetapkan sebagai bahasa resmi ke-10 di UNESCO. Sebagai informasi, tidak semua negara memiliki lembaga khusus yang bertugas membuat standar baku dan penyusunan kamus bahasa resmi. Tapi Indonesia memiliki lembaga khusus bernama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, yang dibawa kepemimpinan Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Sejak pertama kali diresmikan sebagai bahasa persatuan, bahasa Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan yang sering dilakukan berkaitan dengan standar ejaan. Sepanjang sejarah, bahasa Indonesia sudah mengalami 7 kali perubahan standar ejaan, yaitu ejaan Van Ophusen, ejaan Suwandi atau ejaan Republik, ejaan Pembaharuan atau ejaan Prijono Katopo, ejaan Melindo, ejaan-ejaan baru, ejaan yang disempurnakan, ejaan bahasa Indonesia. Setiap ada perubahan, lembaga tersebut akan meresmikan tatanan bahasa terbaru dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI). Dan bahasa Indonesia banyak menyerap kosakata dari berbagai bahasa-bahasa daerah yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Bahkan bahasa-bahasa asing dari berbagai negara pun masuk dalam penyerapan bahasa Indonesia. Seperti bahasa Arab, Sanskerta, Belanda, Inggris, Portugis, dan masih banyak bahasa-bahasa asing lainnya. Bahasa Indonesia pertama kali diresmikan sebagai bahasa pemersatu bangsa saat pencetusan Sumpah Pemuda, tanggal 28 Oktober tahun 1928. Sejak pencetusan itu, bahasa Indonesia terus mengalami perkembangan, mulai dari tata bahasa, ejaan, kosakata, dan masih banyak yang lainnya. Selain menjadi bahasa yang mudah untuk dipelajari, bahasa Indonesia juga sering menambahkan beberapa partikel ke dalam percakapan sehari-hari, seperti dong, nih, kan, dan lain-lain. Tidak hanya itu, bahkan dalam bahasa Indonesia selalu saja ada kosakata bahasa daerah yang terselip dalam bahasa Indonesia. Dan hal itu dapat memperkaya kosakata bahasa Indonesia, dan akan
terus bertambah dalam setiap tahunnya. Mitra kita itu adalah perguruan tinggi. Nah, perguruan tinggi ini selain mengajarkan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar begitu untuk kajian-kajian komunikasi, itu juga bahasa Indonesia dijadikan alat bekal bagi mereka ketika mereka studi tentang Indonesia. Nah, misalnya di kemarin minggu yang lalu ya, hari Rabu yang lalu saya bicara dengan seorang profesor dari Korea gitu ya. Beliau datang ke Indonesia. Kemudian beliau mengatakan sekarang gara-gara bahasa Indonesia disahkan sebagai bahasa resmi sidang umum, itu masyarakat Korea jadi ingin berlomba-lomba belajar bahasa Indonesia. Sehingga katanya saya kewalahan ini, tidak punya ruangan lagi. Mantap. Mahasiswa sudah antri dan yang daftar untuk semester yang akan datang itu sudah banyak sekali katanya. Ini saya. Nah, ini gara-gara itu mereka membuat berbagai macam promosi. Jadi mempromosikan bahasa Indonesia di kampus. Kemudian berikutnya adalah para guru ya. Guru BIPA ini sangat berperan. Identitas yang sama, rasa sepenanggungan dan rasa kepemilikan bersama atau common ownership itu di antara orang-orang Indonesia sendiri. Dan ini kan ada sesuatu yang unik di Indonesia itu. Kita dijajah Belanda, tapi kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Memang ada faktor-faktor lain sih, kenapa kita tidak menggunakan bahasa Belanda. Tapi fakta bahwa bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pemersatu, dan kalau dari sejarah kan nanti Pak Amin bisa jelaskan, itu sudah berlangsung sejak ratusan tahun yang lalu kan. Ketika kita masih negara kepulauan, belum ada orang asing, di mana asal-usul bahasa Indonesia ini bahasa Melayu pasar, kalau saya tidak salah baca sih, menjadi bahasa pengantar dalam proses perdagangan di pesisir. Jadi itu. Dan kalau kita lihat di negara-negara lain, saya tahu beberapa negara yang bahasa utamanya itu diambil dari bahasa suku mayoritas. Misalnya Myanmar, itu bahasanya kan Bamar. Bamar itu adalah suku mayoritas, mayoritas mutlak sih. Mereka di Myanmar sekitar 70% gitu. Dan di beberapa negara lain juga ada yang bahasa resminya adalah bahasa suku mayoritas. Kita Indonesia kan tidak seperti itu. Kita tidak menggunakan bahasa Jawa, tapi menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, tadi Pak Amin sudah menjelaskan jumlah penutur. Kalau di catatan kita, saat ini kan penutur asli sendiri sekitar 275 juta. Kita pun juga ada sekitar 9 juta warga kita di luar negeri, baik itu yang masih menjadi WNI ataupun yang sudah pindah ke warganegaraan. Dan mereka pun juga tadi Pak Amin sudah sampaikan ada salah satu agen penyebaran bahasa Indonesia. Yang ketiga tentunya adalah modal diplomasi Indonesia sendiri. Indonesia itu dikenal diplomasinya sebagai diplomasi yang mengedepankan dialog, moderasi, mengedepankan persamaan. Kasarnya kita tuh nggak cari berantem gitu kan kita. Andai kata saya bisa buat perumpamaan di sekolah ya, Indonesia itu adalah anak baik, rajin belajar, menghormati guru, rankingnya bagus, mengerjakan PR gitu kan. Kita bukan anak yang suka melakukan perundungan lah, kira-kira seperti itu. Kalau saya bikin analoginya ke lingkungan sekolah. Jadi faktor ini yang membuat kita mudah diterima, Indonesia itu mudah diterima. Dan kalau nanti Mbak Gita pergi ke luar negeri, saya yakin kalau Mbak Gita bilang kita orang Indonesia, mereka akan punya kesan positif kok tentang kita. Dan ini adalah salah satu modal dasar kita. Kalau dalam bahasa diplomasi, namanya ada soft power kita. Ini yang menyebabkan ketika kita mengusulkan bahasa Indonesia di UNESCO pun tidak menjadi masalah. Perjuangan ada, tapi alhamdulillah negara-negara lain dapat menerima proposal kita. Demikian Mbak Gita. Tadi penjelasan dari Pak Ari sangat komprehensif ya. Saya menambahkan bahwa bahasa Indonesia ini sebagai bahasa Indonesia, sebagai bahasa nasional untuk negara dengan penduduk 270 jutaan. Ini adalah power yang kuat yang pasti setiap paling tidak dari pengalaman pribadi, setiap saya menyampaikan itu selalu orang kagum gitu ya. Oh, betapa powerfulnya bahasa Indonesia menyatukan orang yang tinggal di jauh di pulau-pulau terpencil. Bahasa Indonesia tetap dipakai sebagai bahasa sehari-hari, bahasa komunikasi yang menghubungkan sebagai lingua francanya. Nah, ini telah menjadi sebuah unsur penting yang berkontribusi terhadap pengakuan bahasa Indonesia sebagai sebuah bangsa. Nah, kemudian selain itu bahasa Indonesia menjadi bahasa kerja di Republik Indonesia, digunakan untuk komunikasi termasuk dalam pendidikan, akademik, pemerintahan, bisnis, budaya, dan komunikasi sehari-hari di seluruh negeri.
Dan selain itu, saat ini dengan jumlah penduduk 270 juta lebih jiwa, penduduk terpadat keempat di dunia, bahasa Indonesia digunakan oleh sekitar 3,3% populasi penduduk dunia, karena memang jumlah penduduk kita yang cukup besar. Nah, ini semua mempunyai menjadi faktor penting kenapa bahasa Indonesia perlu dilirik begitu ya oleh lembaga dunia seperti UNESCO dan kemudian tentunya oleh bangsa-bangsa di dunia. Pak Amin, apakah ada tambahan poin-poin yang lebih penting? Silakan, Pak. Ya, ketika saya sampaikan proposal ini ya kepada UNESCO waktu itu, ada satu diskusi dengan kawan-kawan di Kemenlu, yaitu ketika kita bicara bagaimana kontribusi Indonesia dalam perdamaian dunia, bagaimana kontribusi Indonesia dalam pengembangan multikulturalisme gitu. Nah, ini adalah poin-poin yang kita angkat di dalam proposal kita. Dan itu menjadi penekanan ketika saya diminta menjelaskan apa sih maksudnya bahasa Indonesia mau dijadikan bahasa sidang umum UNESCO ini karena apa gitu. Nah, saya jelaskan ya, selain sejarah bahasa Indonesia yang unik seperti tadi disampaikan oleh Pak Ari ya, kita tidak memilih bahasa Jawa tapi bahasa Melayu ya. Melayunya juga bukan Melayu standar beneran gitu karena menjadi bahasa Melayu pengantar. Tapi bahasa Melayu gitu kan sekarang sudah berbeda sekali dengan bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia sudah berdiri sendiri menjadi bahasa yang modern gitu ya, bahasa yang beda dengan bahasa Melayu yang statusnya juga sudah beda sebagai bahasa daerah kalau bahasa Melayu di kita gitu. Nah, tidak semua bangsa punya pernyataan dalam konstitusinya yang menyatakan bahasa negaranya itu apa. Tapi bahasa Indonesia dalam pasal 36 dinyatakan sebagai bahasa negara. Nah, ini seperti Amerika saja gitu kan, tidak menyatakan bahasa Inggris sebagai bahasa negara. Nah, bahasa Indonesia menyatakan itu adalah negara yang sangat menakjubkan. Kemudian ada Undang-Undang 24 2009, ada peraturan pemerintah. Ini kita bahas semua. Bagaimana posisi bahasa Indonesia di kita. Nah, lalu kita kaitkan bagaimana Indonesia sudah berkontribusi sejak menjadi anggota UNESCO ya. Itu sekitar di awal-awal tahun pendirian UNESCO kan Indonesia sudah menjadi anggota gitu. Nah, bagaimana kontribusi Indonesia? Nah, ini di dalam mewujudkan kerukunan gitu ya. Seperti tadi oleh Pak Ari dikatakan soft power diplomasinya jalan gitu Indonesia ini gitu. Nah, karena tadi menjadi anak baik yang tidak suka bikin repot orang lain gitu ya. Nah, ini yang kemudian dijadikan tanya jawab gitu ya dengan mereka gitu. Dan alhamdulillah pertanyaan-pertanyaan mereka ya kita jelaskan dan sangat dipahami. Akhirnya mereka, oh begitu ya, ini Indonesia memang unik ya katanya gitu. Walaupun ada juga pertanyaan, bagaimana nih dengan bahasa Melayu hubungannya itu. Lalu saya jelaskan bagaimana konteks bahasa Indonesia dan bahasa Melayu itu. Dan yang menurut saya juga penting untuk diingat ya, di dalam resolusi UNESCO itu, resolusi nomor 42C, itu disebutkan bahasa Indonesia, ya, recognition of bahasa Indonesia, bukan Indonesian language, tapi bahasa Indonesia. Ini untuk menegaskan bahwa bahasa Indonesia itu adalah nama dari bahasa ini, begitu ya. Dan itu sudah masuk ke dalam dokumen UNESCO gitu ya, sebagai organisasi resmi PBB begitu. Jadi itu tambahan informasinya. Terima kasih tadi Pak Ari, Bu Ice ya sudah mengawali diskusi ini, sangat menarik lah gitu. Begitulah tadi teman-teman ulasannya dari tokoh-tokoh bahasa Indonesia, bahwa bahasa Indonesia mudah dipelajari, dan setelah bahasa ini diresmikan jadi bahasa resmi di UNESCO, banyak negara-negara yang pengen belajar bahasa Indonesia karena bahasa adalah alat untuk komunikasi. Semakin banyak kita tahu dan mengerti bahasa, semakin kita mudah untuk berkomunikasi dengan orang asing. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Semoga video tadi menjadi informasi dan bermanfaat untuk kita semua. Oke, saya minta undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.